Si sarang burung Indonesia memang sangat besar. Cuman kita tentunya tidak bisa menghitung jumlah berapa triliun yang dihasilkan. Sebab itu masih banyak asumsi-asumsi data yang dimasukkan, jadi jumlah produksinya, harga, dan lain-lain. Tapi yang memang benar adalah sekarang Indonesia menguasai kira-kira lebih dari 70% pasar dunia. Produksi kita mungkin masih naik lagi, tapi jumlahnya berapa juga sangat tergantung sama lingkungan. Lingkungan kalau bagus, kita produksi naik terus. Kalau enggak, ya pasti akan terjadi stagnan. Dan juga mungkin produk-produknya yang penting. Jadi kalau diversifikasi produk kita berhasil, seperti contohnya tidak jual cuma sarang mentah aja, sarang bersih, tapi kan sekarang banyak dibuat bottling, atau bahkan sebagian bisa dijadikan kosmetik. Jadi industri seperti itu lagi marak di Cina. Kalau itu semua menjadi suatu kenyataan, ya pasti potensial untuk menghasilkan devisa jauh lebih tinggi dari sekarang. Saya kira mungkin itu yang harus kita ingat, karena itu usaha kita terus-menerus supaya nilai tambah itu makin naik terus. Oke, baik, diversifikasi dan juga nilai tambah begitu ya. Selain China, Pak Budi, kemana saja pasar tujuan ekspor utama dari sarang burung walet Indonesia ini? Sebetulnya banyak negara yang kita ekspor. Jadi yang terutama pasti China. Dan sebagian besar negara itu seperti contohnya ke Vietnam atau ke Hong Kong. Jadi sebagian besar itu direekspor kembali ke China dengan jalur-jalur yang mereka kuasai. Tapi ada juga yang seperti pasar Amerika, pasar Kanada, Eropa, bahkan Australia, yang juga kita ekspor ke sana, tapi jumlahnya tentunya jauh lebih kecil daripada jumlah yang di Asia. Kita mesti lihatnya apapun juga, kalau kita konsentrasi, kita lihat China adalah pasar yang terbesar. Kalau kita berhasil mobilisasi semua kekuatan kita untuk bisa ekspor ke China secara langsung, ya pasti itu sesuatu yang jauh lebih bagus daripada melewati negara ketiga. Apalagi kalau kita hanya kirim bahan baku ke negara ketiga, diproses di situ dan direekspor ke China. Nah, itu potensial kita untuk mendapatkan nilai tambah dalam devisa ya jauh lebih tinggi tentunya. Oke, baik. Selain Indonesia, Pak Budi, apakah ada negara lain juga yang menjadi eksportir sarang burung walet saat ini? Kalau dari segi histori, Indonesia itu yang pertama bisa produksi sarang burung dalam jumlah besar. Dulu sarang burung itu asalnya dari gua-gua di Kepulauan Nusantara ini. Tapi belakangan mungkin 100 tahun ini kita sudah mampu membudidayakan di rumah-rumah. Dan sekarang produksi perumahan ini sudah 95% lebih di Indonesia. Kalau dari gua-gua mungkin sudah di bawah 5%. Jadi potensialnya memang dari produksi rumah. Dan teknologi ini awal-awalnya yang mengembangkan tentunya orang-orang Indonesia. Tapi belakangan sebab ini sudah menjadi globalisasi di dunia, Malaysia juga ikut, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Southeast Asia lainnya. Jadi ada beberapa negara lain yang pasti bisa membudidayakan, dan mereka juga punya target-target jangka panjang yang cukup bagus, cukup menarik. Tapi kita bersaing di pasar internasional, dan sementara ini kita akan masih lead, sebabnya wilayah kita jauh lebih luas dari mereka. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.